rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kia rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, kekasih Tuhan, bagaimanakah caranya untuk kita mempunyai kesungguhan hati, yaitu dengan mempercayai hati Tuhan lebih daripada perasaan kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sangat merindukan kita? Bahkan kata-kata ekstrim yang saya pinjam, Tuhan kita itu cinta mati kepada saudara dan saya. Saking cinta matinya Tuhan kepada kita, Dia rela untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mau jauh dari kita sedetik pun. Bahkan Tuhan mau menetap, bahkan bersekutu di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dari manakah datangnya kesungguhan hati di saat saudara dan saya mempercayai hati Tuhan lebih daripada perasaan kita. Nah, saya akan buktikan kisahnya. Ini yang paling ekstrim menurut saya yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, kita akan buka dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan kata ini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara pernah mengalami hal ini? Ketika saudara punya masalah dan meminta pertolongan atau jawaban dari Tuhan, sepertinya Tuhan itu diam. Keadaan saudara tidak berubah, sepertinya Tuhan tidak bertindak. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah saudara, ini jelas penolakan Yesus kepada perempuan itu. Yang pertama, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang kedua, Yesus ngomong seperti ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara harus ingat bahwa perempuan ini bukanlah orang Israel. Tetapi kita melihat dia begitu tidak menyerah untuk tetap mendatangi Yesus. Dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, kekasih Tuhan berarti dengan kata lain, perempuan ini memperpendek jarak antara dia dengan Tuhan. Yang tadinya dia jauh, saudaraku, dan akhirnya dia coba untuk mendekat kepada Tuhan. Dan dia berpikir bahwa dengan ketika dia mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu bisa cair. Bukankah banyak orang percaya juga seperti ini? Ketika mereka punya masalah dan mereka berdoa dan berharap Tuhan menjawab doa mereka, tetapi ketika mereka belum mendapatkan jawaban, mereka berpikir, "Oh ini kurang nih, mungkin pujian dan penyembahannya kurang, ditambah yang tadi 15 menit jadinya 1 jam. Tetapi ketika belum juga datang pertolongan Tuhan, akhirnya mungkin dia berpikir, kayaknya bukan cuma doa, bukan cuma pujian dan penyembahan yang ditambahkan, doa puasa juga ditambahkan. Tetapi ketika mereka coba melakukan cara-cara itu, mereka berpikir bahwa Tuhan akan cair. Mereka berpikir Tuhan akan tolong. Tetapi satu hal yang penting yang saya ingin sampaikan bagi setiap kita, ketika ujian kesungguhan hati itu datang, bagi setiap kita itu tidak bisa dihindari, tetapi harus dilewati, saudara. Saya ulang karena ini penting. Ketika ujian kesungguhan hati itu datang bagi setiap kita yang percaya kepadanya, itu tidak bisa dihindari, tetapi itu harus dilewati. Nah, kita kembali kepada ayat yang dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, kalau saudara jadi perempuan ini, bisakah saudara tidak kecewa?
Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Mereka tadi seperti yang saya katakan, mereka sudah doa, sudah pujian dan penyembahan, bahkan sudah berdoa dan berpuasa. Tetapi sepertinya Tuhan diam, Tuhan tidak bertindak, Tuhan sepertinya tidak menjawab doa mereka. Dan akhirnya bahasa yang keluar dari mulut lidah bibir mereka, emangnya Tuhan aja yang bisa tolong. Dan akhirnya mereka larinya ke dukun. Yang lucunya saudaraku, dukun itu ketika sakit larinya kemana? Ke dokter. Loh, ini malah kebalik saudara. Dan akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka bertambah parah sakitnya atau kondisinya, baru mereka datang meminta kepada hamba Tuhan untuk didoakan, untuk mendapatkan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan. Nah, selanjutnya saudaraku, kita kembali baca ayat ini, dikatakan kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, ini baru tadi loh dianjing-anjingkan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara, coba kalau dia tergoda waktu dia tadi dianjing-anjingkan, dia marah dan dia bilang ini gak sopan, dan dia pergi dengan panas hati, apakah akan datang pertolongan? Tentu tidak. Nah, kekasih Tuhan, saya pernah ada di titik ini. Ketika saya berdoa meminta pertolongan dan jawaban daripada Tuhan, sepertinya Tuhan menolak saya. Sepertinya Tuhan diam, sepertinya tidak ada jawaban. Tetapi percaya hati Tuhan lebih daripada perasaan kita. Yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Lebih setia daripada pasangan kita, lebih setia daripada orang tua kita. Ketika kita jatuh, Tuhan mau mengangkat kita kembali. Ketika kita terpuruk, Tuhan juga mau menemani masa-masa sulit itu dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, Tuhan juga mau menyembuhkan kita. Ketika kita juga ada di dalam persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan ketika engkau terikat, Tuhan juga mau melepaskan kehidupanmu. Kekasih Tuhan, ketika ujian kesungguhan hati itu datang bagi setiap kita, mari saudaraku percaya hati Tuhan lebih daripada perasaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.